I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, right? Hold up, what it not, 45 score. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Punimata Faiza dengan NIM 12050 Baiklah, di sini saya sebagai moderator, di mana materi kali ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian internet sehat, kemudian pengertian internet sehat bagi remaja, pandangan Islam dalam mengajarkan internet sehat bagi remaja, dan keuntungan dalam penerapan internet sehat bagi remaja. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian internet sehat. Internet sehat merupakan gabungan dari 2 kata yang membentuk makna baru. Nah, kata yang pertama itu ada internet dan juga sehat. Nah, apa sih itu internet? Jadi, internet adalah sistem jaringan komputer global yang saling terhubung menggunakan protokol internet. Nah, selanjutnya apa sih itu sehat? Jadi, sehat secara bahasa diartikan dengan baik seluruh badan dan bagian-bagiannya. Maksudnya yaitu mendatangkan kebaikan-kebaikan pada badan, kemudian kita sembuh dari penyakit, baik secara normal. Nah, sehat itu didapatkan nilai positif dan produktif dari penggunaan internet bagi pengguna internet, keluarga, dan masyarakat. Jadi, apa sih internet sehat itu? Internet sehat adalah suatu program dari pemerintah Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, di mana disingkat sebagai Kominfo. Nah, Kominfo ini bertujuan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Adapun tujuan lain dari internet sehat yaitu hal-hal yang mengarah kepada kebaikan, kemudian sesuai dengan norma, etika, agama, dan sebaliknya. Jika internet tidak sehat bertujuan untuk sesuatu yang buruk, seperti melanggar aturan atau melawan hukum dan juga tidak sesuai dengan etika. Nah, berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa internet sehat merupakan istilah yang merujuk pada penggunaan internet yang bermanfaat, kemudian bernilai positif, produktif, sesuai dengan norma yang berlaku, kemudian etika, dan agama yang bermanfaat untuk diri pengguna, internet, keluarga, dan juga masyarakat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Siti Rohimah, yaitu tentang pengaruh internet sehat bagi remaja. Pengaruh internet sehat pada remaja ialah individu mampu mengembangkan keterampilan teknis dan kemampuan sosial di era digital, hingga mampu menjadikan internet sebagai media transaksi jual-beli yang banyak dilakukan oleh remaja saat ini. Untuk mewujudkan internet sehat dalam kehidupan sehari-hari adalah tanggung jawab semua pihak, mulai dari orang dewasa, orang tua, remaja, dan guru. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salva Fernia. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu pandangan Islam dalam mengajarkan internet sehat bagi remaja. Dalam ajaran Islam, orang tua tidak hanya bertanggung jawab dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi, melainkan tanggung jawab dalam hal keteladanan, moral, dan ilmu pengetahuan. Dalam upaya mendidik anak-anaknya, orang tua dituntut untuk memenuhi perkembangan zaman, sebagaimana maqalah atau kata mutiara yang syarat dengan nilai-nilai Islami, yaitu didiklah atau persiapkanlah anak-anakmu atas hal yang berbeda dengan keadaanmu sekarang, karena mereka adalah makhluk yang hidup untuk satu zaman yang bukan zamanmu sekarang. Dari maqalah tersebut dapat dipahami bahwa sebagai orang tua sudah semestinya mengikuti perkembangan zaman dalam upayanya mendidik anak-anaknya. Zaman pasti berubah, sehingga cara mendidik anak sudah pasti berubah pula. Hal tersebut agar kedepannya anak-anak mampu menerapkan ilmu yang mereka miliki sesuai dengan realitas zaman yang akan mereka hadapi. Tidak ubahnya juga dengan kiat mengantisipasi penggunaan internet agar putra-putri sebagai anak bangsa tidak terperosok dalam penyimpangan moral. Maka, wajar jika dalam Al-Quran Allah sudah katakan dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Bentuk antisipasi terhadap anggota keluarga, orang tua harus memerintahkan anak-anak untuk
taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencegah mereka dari perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga perlunya penegakan aturan disiplin untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan membantu anak dalam mengamalkan ibadah. Materi yang keempat yaitu keuntungan dalam penerapan internet sehat bagi remaja. Di era ini, remaja cenderung menggunakan handphone dengan pelayanan GPRS atau menggunakan fasilitas warung internet atau warnet untuk mengakses internet. Dengan menggunakan handphone ataupun fasilitas lainnya, mereka dapat mengakses internet kapanpun mereka inginkan. Dengan adanya teknologi seperti ini, memang menyenangkan bagi mereka, karena mereka dapat mengakses internet dimanapun mereka inginkan. Namun, seringkali terjadi pelanggaran peraturan yang dibuat oleh mereka dengan mengaktifkan handphone selama kegiatan belajar langsung di sekolah, dan mereka kecanduan terhadap suatu hal, salah satunya adalah internet. Apabila digunakan dengan baik, internet bisa berubah luar biasa bermanfaat. Khususnya bagi generasi muda dalam bidang pendidikan, materi pelajaran bisa disampaikan dalam bentuk gambar, animasi film, suara, dan konten-konten interaktif. Remaja juga bisa lebih mudah belajar dan berkreasi. Berikut ini keuntungan menggunakan internet sehat bagi remaja. Yang pertama, remaja dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di era digital. Yang kedua, memperluas jaringan pertemanan berkat situs jaring sosial. Remaja menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain, tidak hanya berteman dengan individu yang satu kota atau satu negara, tapi juga bisa memiliki teman baru dari berbagai negara. Yang ketiga, remaja akan termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang dijumpai secara online. Dan yang terakhir, situs jaring sosial membuat remaja lebih bersahabat. Berikut ini kegiatan kerja kelompok yang telah kami lakukan. Dan berikut ini pembagian tugas masing-masing anggota kelompok 9.